Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kitab Mazmur, pelajaran ke-6, Aku akan bangkit. Senin 5 Februari, keadilan bagi yang tertindas. Bacalah Mazmur 9 ayat 19, Mazmur 12 ayat 6, Mazmur 40 ayat 17, Mazmur 113 ayat 7, Mazmur 146 ayat 6 sampai 10, dan Mazmur 41 ayat 2 sampai 4. Apakah pesannya di sini bagi kita, bahkan untuk saat ini? Tuhan menunjukkan perhatian dan kepedulian khusus untuk keadilan terhadap berbagai kelompok orang yang rentan, termasuk orang miskin, membutuhkan, tertindas, yatim piatu, janda, duda, dan orang asing. Kitab Mazmur, seperti kitab hukum dan kitab para nabi, sangat jelas dalam hal itu. Banyak Mazmur menggunakan ungkapan miskin dan membutuhkan, dan menghindari representasi yang tertindas dalam istilah nasional dan agama yang eksklusif. Hal ini dilakukan untuk menonjolkan kepedulian universal Tuhan terhadap seluruh umat manusia. Ungkapan miskin dan membutuhkan tidak terbatas pada kemiskinan materi, tetapi juga menandakan kerentanan dan ketidakberdayaan. Ungkapan ini memohon belas kasihan Tuhan dan menyampaikan gagasan bahwa si penderita sendirian dan tidak memiliki pertolongan selain Tuhan. Penggambaran miskin dan membutuhkan juga berkaitan dengan ketulusan, kejujuran, dan kasih seseorang kepada Tuhan dalam mengakui ketergantungannya secara total kepada Tuhan dan meninggalkan segala bentuk kemandirian dan penonjolan diri. Sementara itu, merawat yang kekurangan menunjukkan kesetiaan umat kepada Allah. Kejahatan yang dilakukan terhadap yang rentan adalah dosa yang sangat keji dalam budaya Alkitabiah. Kitab Mazmur mengilhami orang-orang yang setia untuk bersuara melawan setiap penindasan. Kitab Mazmur juga menggarisbawahi kesia-siaan dalam mendasarkan keyakinan seseorang pada sarana manusia yang fana sebagai sumber hikmat dan keamanan tertinggi. Umat Allah harus menolak godaan untuk menaruh iman tertinggi untuk keselamatan kepada para pemimpin dan lembaga manusia, terutama ketika mereka berbeda dari jalan Allah. Dalam kasih karunia-Nya, Tuhan kita menyamakan dirinya dengan orang miskin, dengan menjelma menjadi orang miskin, sehingga melalui kemiskinannya banyak orang menjadi kaya. Kekayaan Kristus termasuk pembebasan dari setiap penindasan yang dibawa oleh dosa, dan Dia menjanjikan kepada kita kehidupan kekal dalam kerajaan Allah. Yesus Kristus menggenapi janji-janji kitab Mazmur sebagai hakim ilahi yang akan menghakimi setiap perlakuan buruk terhadap orang yang kekurangan serta yang mengabaikan kewajiban terhadap mereka. Berapa banyak yang kita pikirkan tentang miskin dan membutuhkan di antara kita, dan berapa banyak yang kita lakukan untuk mereka? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini dalam kitab Mazmur menawarkan pemandangan yang mendalam mengenai keadilan bagi yang tertindas. Kita akan mempelajari bersama beberapa ayat di dalam kitab Mazmur yang menggambarkan kebesaran Tuhan yang menjadi dasar keadilan mutlak bagi mereka yang teraniaya. Dan kita diajak untuk merenung dan memahami bagaimana Tuhan yang adil hadir sebagai penolong bagi yang tertindas. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 9 ayat 19, panggilan kepada Tuhan untuk menghakimi keadilan bagi yang tertindas adalah tema yang terpapar di dalamnya. Kata-kata bangkitlah ya Tuhan menciptakan seruan kepada Tuhan agar turun tangan mengakhiri ketidakadilan di dunia ini. Pada saat manusia tidak lagi berlaku adil kepada sesama, keadilan Tuhan yang luar biasa diharapkan untuk memulihkan keseimbangan yang hilang. Lebih lanjut lagi di dalam Mazmur 12 ayat 6. Di sana dinyatakan bahwa firman Tuhan digambarkan sebagai perak yang dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Dan ini menandakan bahwa firman Tuhan adalah standar keadilan yang tak tergoyahkan. Ini menawarkan harapan bagi yang tertindas, mengingatkan kita bahwa di dalam firman Tuhan kita menemukan kebenaran yang dapat memberikan kekuatan dan dapat membebaskan kita dari belenggu ketidakadilan di dalam Tuhan. Mazmur 40 ayat 7 menyatakan bahwa ketergantungan kita kepada Tuhan sebagai penolong dan pembebas bagi yang lemah dan miskin dinyatakan dengan indah. Orang yang teraniaya menyerukan kepada Tuhan, "Aku ini orang yang miskin dan yang teraniaya. Tuhanlah yang memperhatikan aku. Engkaulah penolongku dan pembebas hidupku." Di dalam Mazmur ini menegaskan bahwa harapan yang sejati ditemukan dalam ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan, bukan dengan usaha-usaha kita, tetapi hanya oleh karena ketergantungan kepada Tuhan sehingga kita memperoleh pengharapan dan kebebasan.
Mazmur 41 ayat 2-4 memberikan panggilan kepada kita sebagai umat Tuhan untuk terlibat secara aktif di dalam keadilan. Orang yang memperhatikan orang miskin dan terlibat dalam membantu sesama akan merasakan berkat dan perlindungan dari Tuhan. Kita diajak untuk menjadi suara bagi yang tidak memiliki suara, menjadi alat Tuhan untuk mengakhiri ketidakadilan di sekitar kita. Oleh karena itu, di dalam kasih karunia Tuhan, Ia menyamakan dirinya dengan orang miskin dengan menjelma menjadi orang miskin, sehingga melalui kemiskinannya banyak orang menjadi kaya. Kekayaan Kristus termasuk pembebasan dari setiap penindasan yang dibawa oleh dosa, dan Dia menjanjikan kepada kita kehidupan kekal dalam kerajaan Allah. Yesus Kristus menggenapi janji-janji kitab Mazmur sebagai hakim ilahi yang akan menghakimi setiap perlakuan buruk terhadap orang yang kekurangan, serta yang mengabaikan kewajiban terhadap mereka. Itulah sebabnya melalui pelajaran ini, mari kita mendekatkan diri kepada firman Tuhan dan memahami peran kita dalam membawa keadilan bagi yang tertindas. Tuhan yang adil dan penyayang mengundang kita untuk menjadi perpanjangan tangannya di dunia ini, membawa damai dan keadilan kepada yang membutuhkan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah yang adil, yang membawa kebebasan dan keadilan bagi mereka yang tertindas. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.